Jadi kami sebenarnya sudah siap, kami sudah menyusun replik kepada para tergugat, jadi tergugat 1, 2, 3, dan turut tergugat. Tetapi ketika kita mau upload di sistem ekor pengadilan Mahkamah Agung itu ternyata kok agendanya malah justru berubah gitu. Jadi hari ini justru agendanya itu adalah jawaban gitu, jawaban tergugat 4, yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia. Nah, di situ ada catatan persidangannya, jika tergugat 4 tidak mengajukan jawaban dan mengupload jawaban secara elektronik, maka dianggap tidak menggunakan haknya. Sedangkan untuk penggugat mengajukan repliknya dan diupload pada persidangan secara elektronik pada tanggal 25 November. Jadi mundur seminggu ke belakang. Tetapi di sini yang harus kita ketahui bahwa tergugat 4 ini kan dari awal sudah tidak hadir. Jadi sudah disurati dengan dengan layak, tetapi tidak merespon, bahkan tidak memberikan kabar apapun kepada majelis hakim ataupun kepada panitera. Di persidangan mediasi pun juga sama, mereka tidak hadir. Oke. Ya. Hari ini Kepolisian Negara Republik Indonesia mengajukan jawaban melalui ekot. Jawaban mana nanti jam 14 akan diverifikasi oleh majelis hakim, dan kemudian majelis hakim tentu akan memberikan kesempatan kepada kuasa para penggugat untuk mengajukan replik. Lazimnya itu 1 minggu ke depan, hari Selasa tanggal 25 November 2025 akan memberikan kesempatan kepada para penggugat untuk mengajukan replik. Lebih dari kemenangan Irak terhadap Indonesia ya. Irak Indonesia itu tetap satu dalam kita tunggu nanti dari KPU kami masih menunggu. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kan agenda sidang kan jawaban. Jadi kita masih menunggu. Jadi jawaban itu kan diupload maksimal pada jam 2. Dan hari ini kan kita belum menerima jawaban dari tergugat ya, dari para tergugat. Agenda hari ini sebenarnya yang paling penting justru kita bisa melihat jawaban itu, tapi kalau sampai hari ini, sampai jam ini kan kita belum bisa melihat. Tetapi ada hal yang perlu kami sampaikan. Jadi kaitannya dengan eskalasi penegakan hukum ya, terkait dengan isu ijazah palsu ini. Jadi seperti yang kita ketahui bersama kan, Pak Roy Suryo, Bang Rismon, dan Dr. Tifa kan ini sudah ditetapkan menjadi tersangka. Dan sebenarnya dalam gugatan hari ini
itu adalah gugatan yang salah satunya adalah pembuktian ijazah itu asli atau palsu. Nah, dari berbagai banyak ahli hukum, yaitu termasuk Profesor Mahfud MD, Profesor Jimli dan lain sebagainya, itu juga banyak berpendapat bahwa seharusnya pengadilan negeri atau pengadilan yang lain itu harus membuktikan terlebih dahulu ijazahnya Pak Jokowi ini asli atau palsu. Nah, yang ingin saya sampaikan, perkembangannya sampai hari ini, bahkan kemarin mediasi kan saya juga sudah berbicara ke rekan-rekan media ya. Jadi ketika mediasi itu sudah disampaikan oleh mediator, difasilitasi dan lain sebagainya, beliau tetap tidak mau. Sedangkan maunya Pak Roy Suryo dan teman-teman yang lain menanyakan ijazah ini kan langsung dipidana. Nah, ini kan sebuah kekhawatiran, sebuah keprihatinan ya. Ketika negara ini sudah tidak bisa melindungi warga negaranya, ketika hukum ini sudah tidak tegak, nah terus bagaimana? Kita harus berharapnya dengan siapa? Kepada Presiden Prabowo? Mungkin, karena hari ini kan sudah membentuk yang namanya tim reformasi Polri. Tetapi bagaimana mungkin kami percaya tim yang dibentuk untuk mereformasi Polri justru memasukkan orang yang mau direformasi? Lah ini kan lelucon, kan begitu. Maka dari itu ini juga suara dari masyarakat, banyak teman-teman pendukung di sini. Ini dari perwakilan ya, jadi nanti akan disampaikan perwakilan-perwakilan. Tapi mulai dari Solo ini mungkin ini yang diliput oleh teman-teman media ya. Jadi seluruh pemerhati masalah ijazah ini, kami tidak peduli itu dari kelompok mana atau dari bangsa yang bagaimana atau dari apapun, organisasi apapun tujuannya, yang penting masalah ijazah ini harus terang dan ini harus disuarakan di seluruh Indonesia. Jadi kriminalisasi seperti ini, kalau kami sebutkan kriminalisasi ya, terkait dengan tadi belum adanya pembuktian. Yang kami soroti juga adalah ketika Polda Metro Jaya katanya mensita ijazahnya Pak Jokowi di Polresta Surakarta, kemudian ada berita bahwa Projo itu ditunjukkan ijazah aslinya. Itu tidak sesuai dengan KUHAP. Itu tidak sesuai. Jadi ini hukum. Ini bukan terus bisa dipermainkan seperti itu. Apalagi tiba-tiba mau menersangkakan para peneliti itu, dan kemudian ada statement juga bahwa kemungkinan akan ditahan. Bagaimana mungkin bisa ditahan? Pasal yang digunakan saja hanya pasal pencemaran nama baik dan fitnah. Satu, pencemaran nama baik itu tuntutan maksimalnya hanya 1 tahun, tidak perlu ditahan. Yang kedua, masalah fitnah itu harus dibuktikan dulu. Jadi apakah yang diutarakan itu betul atau tidak? Kalau belum ada kejelasan seperti ini, bagaimana fitnah bisa masuk? Tetapi yang seperti disampaikan oleh pengacara-pengacara Jakarta, ini ada pasal-pasal yang diselundupkan, terutama pasal-pasal Undang-Undang ITE, pasal 35 dan lain sebagainya. Pasal 35, mohon maaf, itu adalah pasal dengan ancaman hukuman 8 tahun. Undang-Undang ITE, di situ garis besarnya ya, yang merubah, memodifikasi sebuah dokumen elektronik. Kenapa kok itu bisa dikaitkan dengan pertanyaan Roy Suryo? Apakah ketika seorang Roy Suryo dan kawan-kawan itu mendownload sebuah ijazah yang diupload oleh Dian Sandi Permana, terus kemudian dilingkari, kemudian dianalisa, itu dianggap sebagai sebuah kejahatan? Sedangkan dalam amanat Undang-Undang ITE pasal 35, itu seperti saya katakanlah mentransfer ke seseorang sejumlah 500.000, tetapi saya edit menjadi 10 juta. Itulah sebenarnya transaksi elektronik. Jadi ketika saya mengedit dokumen, screenshot katakanlah, oh ini ya Pak, saya sudah transfer 10 juta, padahal aslinya saya tidak transfer 10 juta. Itulah yang seharusnya dikenakan. Tapi justru negara ini sedang menggunakan pasal-pasal seperti itu. Dan perhatian terhadap perkara ini adalah ke pihak kepolisian. Jadi mohon maaf, polisi itu adalah sebuah lembaga
yang tidak mungkin berbuat jahat, tetapi oknum-oknumnya lah yang jahat. Pak, terkait dengan